Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma rabbana antaj'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya' wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Baik pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita menjalankan program yang semoga program ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana program yang sama-sama kita rancang dan kita niat bersama tim-tim ini adalah acara yang bukan hanya memberikan kebaikan dunia, tapi juga mudah-mudahan berharap menjadi sebagai wadah di mana kita nantinya akan menggali, akan menampung pundi-pundi kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mana alhamdulillah insyaallah taala nanti hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan sesi ini, dan semoga setiap sesi yang kita jalankan, setiap ayat yang kita lantunkan, yang kita bahas, yang kita tadabburi, itu diiringi dengan pergerakan amal, pergerakan anggota tubuh kita, pergerakan hati kita yang semakin hari juga semakin mengarah kepada kecintaan kita kepada Quran semakin baik, tentunya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain daripada itu kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa memfasihkan bacaan kita dengan Al-Quran, kemudian juga kita semakin akrab dengan Al-Quran, dan ujung-ujungnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan mudah mentadabbur di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dan menjadikannya amal yang kita dengan istiqamah sampai kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mari sering-sering merenungi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha rafa'a bihadza aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memuliakan umat ini bergantung bagaimana muamalahnya, kebersamaannya, keakrabannya dengan Al-Qur'an, dan pun juga Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan, menghinakan sebuah kaum, seseorang itu bagaimana pula dia menghinakan Al-Qur'an. Bahkan kita juga berlindung semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ditangisi oleh Rasulullah SAW, di mana tangisannya Rasulullah itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Rabbi, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Qur'an. Waliyadzubillah. Kemudian mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Lagi-lagi jangan kita berharap lisan ini bukan hanya lisan orang-orang yang mudah menjual pengakuan, mengobral kata-kata cinta kepada Rasulullah SAW, tapi dirinya sebenarnya tidak pantas disebutkan berada pada barisannya orang-orang yang pantas untuk dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antaranya bentuknya adalah kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, lisan kita masih berat untuk bersolawat kepada Rasulullah, dan bahkan kita termasuk orang yang juga tidak begitu akrab dengan Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang terkenal sebagai pribadi Qur'ani. Rasulullah adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berjalan. Maka hendaknya ketika kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, maka kita pun seperti Rasulullah yang mencintai Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Dan kemudian pada kesempatan kali ini kami juga mengajak kepada kita semua yang menyaksikan acara ini. Pada saat ini kondisi kita adalah kondisi di saat kajian ini sedang berlangsung, adalah kondisi di mana bumi saat ini masih dalam keadaan pandemik. Allah Subhanahu wa taala masih menguji kita dengan bala tentaranya yang dahsyat ini, yang ini menjadi ujian bagi kita semua, ujian keimanan
bagi orang-orang yang beriman. Dan juga kita semua tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala tentaranya ini, dan Allah Subhanahu wa taala setelah mengangkatnya, Allah menjadikan kita setelah ini menjadi orang yang lebih baik. Karena jangan kita hanya berharap Allah mengangkat musibah ini, tapi setelah itu ketika Allah mengangkat musibah ini, ternyata kita sama saja seperti orang yang ditimpa musibah, tidak ditimpa musibah, sama saja kondisinya, tetap lalai, tetap tidak ada obahnya peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah mengangkat musibah ini, dan kemudian Allah menjadikan kita setelah ini adalah orang yang memang memaksimal keadaan yang baik itu, keadaan yang nyaman itu dengan ibadah yang maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi saat ini acara rekaman ini sedang berlangsung, ada kondisi pada hari-hari terbaik, di bulan terbaik sepanjang hidupnya orang-orang beriman, yaitu di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan malam hari ini tepatnya insya Allah akan masuk kepada malam yang ke-25 Ramadan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, Allahumma ja'alna mimman adraka lailatul qadri iman wa ihtisaban. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempatan, ditetapkan mendapatkan kenikmatan malam Lailatul Qadar tersebut. Bahkan juga kita semoga menjadi orang yang ditangisi oleh sebagaimana Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya ketika di akhir-akhir Ramadan mereka berkumpul di masjid, mereka mengatakan man hadzal maqbul fanuhanni man hadzal mahrum fanuhazzi. Apa kata para sahabat itu ketika di akhir-akhir Ramadan? Siapa di antara kita yang diterima amalnya, maka kita memberikan selamat kepada mereka. Siapa yang di antara kita ini di akhir-akhir Ramadan ini terasa berat baginya beramal, mari kita mentakziah mereka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pantas diberikan selamat sebagai kata para sahabat, karena amal-amal kita diterima. Dan semoga kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bukan menjadi orang-orang yang ditakziah oleh para sahabat itu karena tidak diterimanya amal kita di akhir-akhir Ramadan. Waliyadzubillah. Baik, kaum muslimin, sidang jemaah tilawah dan tadabbur ini insyaallah taala kita masuk pada sesi kita akan membaca surah Al-Ikhlas, surah yang sangat akrab bagi di tengah-tengah kaum muslimin. Karena juga surat ini juga menjadi surat yang sering menjadi wirid bagi siang sore kita. Surat ini pun juga banyak menjadi surat-surat yang diangkat, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai surat-surat penjagaan, sebagai surat-surat untuk pengobatan dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW sangat sering menyebut ayat-ayat ini, surat-surat ini, 3 qul ini dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW dengan segala keutamaan-keutamaannya. Dan mudah-mudahan kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa membaca dengan lebih baik, sehingga keutamaan itu semakin maksimal dapat kita peroleh insyaallah taala. Baik, kaum muslimin, kita akan langsung bacakan dulu seperti biasa ayat-ayat, kemudian kita akan bahas ayat per ayatnya insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, itu dia pembacaannya insyaallah taala. Langsung kita bahas ke ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Qul sama sepertinya yang sering kita bahas, ini qaf, hati-hati kaum muslimin. Hati-hati pada penyebutan huruf qaf. Qaf pastikan pangkal lidahnya menempel ke bagian lunak langit-langit atas, kemudian dhammahnya sempurnakan. Tu tebal, kemudian syiddah, tu lam dialirkan. Qul. Ini perlu dialirkan. Baik, kemudian setelahnya ini dia. Huwa. Di sini ada kata hu yang mesti kita perhatikan. Pertama, hu ini kaum muslimin, kalau di tengah-tengah masyarakat kita ini disebutkan ha besar. Baik, apapun namanya, tapi menjadi catatan adalah ha ini adalah ha yang sebenarnya posisi makhrajnya itu sangat lemah. Sehingga sebagian ulama mengatakan dia ini ada huruf yang sifatnya memiliki sifat khofa. Apa itu? Huruf yang mesti disengajakan penyebutan sifatnya.
Karena banyak huruf-huruf yang lain itu sifatnya alami. Tapi huruf ini itu hurufnya sifatnya masih sengaja dimunculkan. Artinya kita sengaja menyebutkan sifatnya agar nyata keberadaannya. Kalau tidak kita sengaja menyebutkan huruf sifatnya, dia cenderung akan tenggelam. Maka hak besar ini adalah hak yang berada pada pangkal tenggorokan paling jauh. Kemudian dia adalah hurufnya ini harus kita dia agak diberatkan suara kita, tapi nafasnya tetap mengalir. Diberatkan suaranya, tapi nafasnya tetap mengalir. Jadi ha, ya, ha bukan ha, bukan dibesarkan saja. Ha dibesarkan salah. Dia tetap hurufnya tipis, tapi suaranya agak diberatkan, tapi tetap mengalir nafasnya. Ha, bukan ha, tapi ha. Ketika dhamma hu, kul hu, dan kul hu. Ya kan kita qul hu, ini jadi wu lagi, bukan lagi hu. Jadi qul hu, ya. Jadi sifat khafa ya, jadi agak memang kita jelaskan sedikit, agak kita beratkan. Hu diberatkan disertai dengan mengalirnya nafas. Hu, ya. Hu, ha, hi, qul huwa. Kan kul huwa, bukan hu, tapi sini hu, kul huwa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf waw. Huruf waw ini kaum muslimin adalah huruf yang merupakan induk daripada harakat dhammah. Dimana kita tahu harakat dhammah adalah harakat yang dimana mengharuskan kita untuk memanyunkan bibir kita apapun keadaannya. Ya, maka begitu dengan waw. Waw ini dia mesti manyun dimanapun kita memulainya. Apakah sebagai kasrah dia dalam keadaan dhammah, fathah atau dia sukun, mesti dia dalam keadaan memanyunkan memulainya. Kul huwa, bukan wa, tapi kul huwa, bukan huwa, kul hu. Apalagi kalau seandainya, jadi ini sepaket nih, haknya dhammah, maka wawnya akan sekali mengiringi. Kalau sudah dhammah pada haknya sudah kurang, tidak pas, maka kita akan banyak kekeliruan. Haknya tidak di sifat khafa'nya tidak dijelaskan, kemudian dhammahnya tidak jelas, maka efeknya otomatis wawnya jadi tidak akan sempurna. Kul wa, ya, pastikan kul huwa, wa, pastikan ketika sudah dimonyongkan tarik ke sempurna. Ketika memfathahkan huruf waw, sempurnakan terbukanya. Wa, kul huwa. Nah, ya, wawnya tipis. Huwa, bukan huwa. Karena kebanyakan kita kaum muslimin ini ketika menyebutkan huruf waw itu tarikannya tidak sempurna, sehingga ketika berbaris fathah wawnya tanggung, wa, bukan wa, lakin wa, terbuka, wa. Nah, dan pada ayat ini dia akan bersambung setelahnya adalah lafaz jalalah Allah. Allah tebal, waw tipis. Allah tebal, waw tipis. Di sini terjadi ini sering dihati-hatikan oleh para ulama. Ya, wahrius, hati-hatilah ketika bertemunya huruf tipis dengan huruf yang tebal. Pastikan tipis huruf yang tipis, pastikan tebal huruf yang tebal. Kebanyakan kita baca seperti apa? Qul huwa tebal, padahal waw tipis, Allah tebal. Qul huwa, sempurnakan di sini. Qul huwallahu huwallahu. Ya, nah, situ. Ini huwa pastikan tipis agar nanti masuk kepada Allahnya mantap. Qul huwallah. Kemudian pada menyambung antara waw dengan Allah ini jangan diayun, jangan kul huwal, enggak gitu, jangan huwal gitu. Biasa aja huwa, langsung kul huwa Allah. Kul huwa Allah. Biar mudahnya dipanjangkan dulu. Kul huwa Allah. Kita cepatkan. Kul huwa Allah. Ya, bukan sebagian ada yang mungkin sedang belajar tahsin, itu agar wawnya tipis, dia menekan waw tipisnya, tapi ketika terlalu menekannya sehingga ada huruf lain antara waw dengan Allah tuh. Kul huwa, nah, itu salah. Ya, caranya latihannya adalah panjangkan matkan dulu wawnya untuk latihan. Qul huwallahu, qul huwallahu. Cepatkan. Qul huwallahu. Nah, seperti itu deh.
Ya. Kemudian pada lafaz Allah, Allah ini lafaz yang tebal, tapi tetap ketebalannya bukan tebal yang paling tebal seperti huruf-huruf yang bersifat itbaq, maka tidak dibenarkan kita sampai mulutnya bulat begitu. Qul huwallahu, la. Qul huwallahu. Maka yang ada orang azan, kalau azan ini boleh kita tahsinkan, enggak boleh. Allahu akbar, Allah. Tapi Allahu akbar, Allah. Seperti itu sampai menggema mulutnya. Okay. Qul huwallahu. Kemudian yang berikutnya adalah huruf hu sama dengan ha yang pertama. Hu, tekankan dia, alirkan nafasnya. Qul huwallahu. Hu berat tapi mengalir nafasnya. Hu. Ya. Hu dengan setelahnya ada ahad. Ini sama-sama satu makhraj. Hu a. Hu a. Ini rentan sekali. Jadinya kita ini tengah-tengah muslim itu menyeret-nyeret sehingga terhimpit-himpit baca hurufnya. Dan satu makhraj ya. Jadi kebanyakan kita bilangnya begini. Qul huwallahu huwa. Jadinya huwa. Harusnya hu'a. Hu'ahad bukan huwa. Huwahad. Huwahad. Apa itu? Hu'a. Jelaskan. Maka di sini pelan-pelan. Pastikan pelan-pelan jelaskan satu-satu tanpa sampai kita menambah huruf. Qul huwallahu a. Jelaskan a adalah huruf yang sangat kuat, yang syiddah dan dia sangat jelas. Syiddah, jahar, sifat-sifat kuat juga terkumpul pada lafaz hamzah, huruf hamzah sehingga dia mesti terdengar jelas. Jangan sampai dia terhimpit oleh huruf ha. Ya, terhuruf a atau sebaliknya, jangan sampai huruf ha itu tidak jelas, ya, malah jadi huruf waw. Qul huwallahu a. Hu'a. Kemudian setelahnya ha. Ini baru hak tipis. Ya, kalau bahasa Italianya hak tipis atau hak pedas. Dia tipis, kemudian dia lembut dan dia hamasnya. Nah, hamasnya sangat terasa. Mengalirnya nafas, mengalirnya suara. Hu'a, hu'ah, hu'ahad. Setelah itu adalah qalqalah. Ini adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra di mana huruf qalqalah yang 5 ba, ju, di, toko, ba, jim, dal, to dan qaf ini sukun karena kita berhenti di sana. Makanya hurufnya qalqalah kubra di mana pantulannya jelas. Hati-hati tapi jangan sampai berbunyi seperti patahan hamzah. Alami pantulannya harus alami. Ahad. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ahad. Ahad. Mengalir saja, alami saja. Jadi karena huruf dal ini tipis, maka bibirnya jangan sampai bulat, tapi ahad. Senyum, tapi jangan terlalu tertarik. Karena sebagian kita selagi ada yang pengen menipiskan bacaan, tapi terlalu tertarik bunyinya jadi nggak bagus. Ahad, as-samad, salah. Hasidin idza hasad. La. Hasidin ahad. Alami saja. Ahad. Ahad. Santai. Ya, alami saja. Tabiat. Baca semuanya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tempatan. Berikutnya Allahu sama-sama. Ini sini ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Jadi sini hamzahnya dibaca, hamzahnya tidak ada harakatnya sebenarnya, tapi karena huruf setelahnya adalah berbaris berbaris fathah, maka diberikan hamzah berbaris harokat fathah. A tipiskan, pastikan A tipis. Karena tersenyum yang terus ya, senyumnya pas-pas. Tertarik sedikit, terbuka pas-pas. Pastikan rahangnya turun. Ya, untuk setiap huruf-huruf yang tipis, huruf hijaiyah berharokat fathah, bibirnya agak tersenyum, bukanya pas-pas, rahangnya pastikan turun. Maksud Allah, Allah kayak tadi. Allah bukan Allah, yang seperti itu. Allahu, hu sama. Seperti yang tadi. Hu sama. Hu di sini pangkal tenggorokan, beratkan dan airkan nafasnya. Allahu. Hu. Nah, setelahnya ada as-samad. Huruf sad
itu bertasydid, maka tekankan dulu shadnya. Masukkan dulu tasydidnya, baru masukkan dulu shadnya. Allahus, ya, jangan sampai tinggal. Allahus samad. Hus-samad. Ini masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena sebab huruf shad itu adalah huruf yang pertama dia punya sifat hamas, artinya nafasnya masih terasa mengalir. Kedua, dia hurufnya sifatnya shafir, memang suaranya agak tajam. Kalau kita bilang Allahus samad itu masih kurang. Ini cenderung kita hanya baru menyebutkan shad itu satu shad, ya. Sedangkan di sini kita mentasydidkannya. Mentasydidkannya berarti seolah ada dua shad. Maka tekankan. Jadi di antara sifat ketika kita mendapati huruf-huruf yang bertasydid, maka berikan nabor, penekanan. Jangan sampai hilang tekanannya. Allahussa, hussa. Jangan Allahus samad, ini masih kurang. Allahus samad, hussa, nabor, tekanan. Ya, setiap huruf-huruf yang bertasydid berikan nabor, penekanan. Penekanan, ya. Nah. Allahus samad. Ini baru tebal. Huruf shad adalah huruf yang tebal. Okay. Jadi tidak boleh hussama, jangan terbuka, tapi husso. Ini bibir depan mulai agak merapat. So. Ya, rahangnya juga agak merapat. Ya, pangkal lidahnya rapat ke langit-langit, kemudian bibir juga agak mulai merapat. So, bukan manyun, bukan monyong. So, tetap biasa saja, tapi yang rapat tuh pangkal lidah naik ke langit-langit, kemudian bibirnya depan agak merapat. So, bukan so, ya. Allahus, tekan Allahus samad, so. Kemudian ma tipis, ma husso, tarik lagi ma tipis, so agak manyun, agak terangkat, mim tipis, mim lagi tipis lagi, ma, dal juga tipis, hussama made, Allahus samad, Allahus samad. Nah, berikutnya ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Ini cenderung lebih mudah insyaallah taala. Pastikan lam tipis, la, bukan lam. Ini lam ini versi Indonesia. Versi Indonesia ini tebal, ya, tergolong tebal. Lam, lam. Muslimin sering melatih-latih, ya, menipiskan huruf hijaiyah. Ini versi orang Arab, ini perlu latihan, ya. La, lam, ya. Di sini yang perlu sebenarnya perlu, tapi yang paling penting diantaranya di sini, kalau ketika kami sering talaki itu sering ditegur pada kasroh. Ini banyak kan kita kaum muslimin itu yang kita masih apakah yang baru belajar atau apalagi yang sedang belajar, itu pasti sering selalu menjadi kendala itu adalah mentahqiq atau menjelaskan, menyempurnakan bacaan huruf-huruf yang berharokat kasroh. Itu sering kita loss, sering kita kelewatan. Lam yali li, la hadza khata. Lam yali li. Nah, di sini kami pun sering beberapa kali dengan talaki beberapa syekh atau beberapa ustadz itu yang sering kena tegur di situ. Memang perlu kata-kata ketika kita bertemu huruf kasroh, kita mesti setiap kita sudah mulai berhadapan dengan huruf-huruf yang berharokat kasroh, itu kita mulai harus agak serius dan hati-hati. Yang sampai kita karena ini mulai agak sedikit bekerja, kita menekan rahang ke bawah. Lam yadi, ya sudah kita merendahkan rahang. Kalau ini kita menekan lagi ke bawah, agak sempurna i-nya. Lam yadi wa lam yulad. Itu yang pertama pada kasroh yadi de. Kemudian waw lagi monyongkan. Lam yalid wa lam yalid wa tarik. Lam yalid wa lam yulad. Yu sempurnakan dhammahnya manyun, apalagi ketika itu ada waw sukun, maka makin jelas dhammahnya dan suaranya tidak boleh ke hidung. Lam yalid wa lam yu ada khata, suaranya tidak boleh ke hidung.
Lam yalid wa lam lam yalid wa lam yulad. Kemudian sini kaum muslimin yang perlu diperhatikan adalah pada yalid. Qalqalah itu sudah sedikit disinggung juga sebelumnya. Qalqalah itu ada pembagiannya. Ada namanya qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Ini yang masyhur di tengah-tengah umat muslimin. Tapi sebenarnya pendapat lain ini sebenarnya juga masyhur, tapi mungkin lebih kepada para penuntut ilmu dikenal bahwa qalqalah itu ternyata terbagi 3. Ada qalqalah kubro, ada sugro, ada kubro, ada akbar. Ada pada kata-kata yalid ini termasuk namanya qalqalah sugro. Apa qalqalah sugro? Itu adalah huruf yang 5 ini, huruf qalqalah ini dia sukunnya berada pada tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat. Ya, kita tidak berhenti di situ. Kita tidak berhenti di situ. Dan biasanya memang sukunnya itu adalah sukun asli. Ketika huruf ini yang terjadi pada kita temui, maka apa perbedaannya? Perbedaannya pantulannya tidak sampai memutus aliran suara. Ya, perbedaannya adalah simpelnya, perbedaannya tidak sampai memutus aliran suara. Kita coba lihat perbedaannya. Lam yali, kalau qalqalah kubro artinya qalqalah yang kita berhenti karena berwaqaf harusnya begini, lam yalid. Nah, kalau sugro lam yalid wala lam yalid wa lam yulad. Kalau dia kubro lam yalid wa. Kalau sudah seperti itu salah. Kalau begitu bacanya lam yalid. Dia memutus aliran suara kita. Irama kita tidak terputus. Suara kita jadi berubah ritmenya ini termasuk salah dalam menyebutkan sugro. Jadi qalqalah sugro itu adalah ketika kita menemui dia keadaan sukun dalam tengah-tengah kata, itu irama kita tetap mengalir dengan aliran suara kita itu mengalir lancar aja. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa ilida. Enggak ada sampai lam yalid. Kalau sudah terputus aliran suara, ini sudah qalqalah kubro namanya. Jadi qalqalah sugro ini qalqalah yang dimana ketika kita mengaji itu aliran suara kita, nada kita itu tidak terputus di tengah-tengah kalimat. Tetap mengalir dengan lembutnya. Lam yalid wa lam yulad. Tapi ini ya ini memang perlu latihan ya, insyaallah taala. Sering-sering belajar buka-buka lagi tentang tajwid atau masalah qalqalah. Kemudian coba putar-putar rekaman para masyayikh, syekh yang banyak di YouTube fokus bahas qalqalah ini. Dan memang kalau bisa kita temui para asatiz yang mungkin bacaannya, setor bacaan kita kepada mereka, apakah sudah betul qalqalah kita. Karena qalqalah ini mesti dia alami. Apalagi ternyata dia punya pembagiannya, ada sugronya, ada kubronya, ada akbarnya. Ini perlu sekali karena kesalahan bisa saja sampai tidak sempurnanya bacaan, bahkan kesalahan kita nanti ketika qalqalah ini bisa sampai merubah bacaan. Semoga Allah menjaga kita daripada ketergelinciran tersebut. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, ini sama wa, hati-hati terus waw monyong wala walam, karena waw ini kalau sudah salah waw ini ngefek semuanya. Kalau wawnya tertarikannya enggak pas, walam walam yaku, karena huruf salahnya tipis-tipis semua. Kalau kita tarikan pada wawnya tidak sempurna, menipiskan wawnya, maka efeknya ke depan akan juga bermasalah. Walam yakul lahu, hati-hati ha ini khofa'nya, tekan suaranya, beratkan sedikit suaranya dan alirkan nafasnya. Walam yakul lahu, sempurnakan dhammahnya. Tekan ha, sempurnakan dhammahnya, berikan tekanan, alirkan nafas. Walam yakul lahu kufu. Kaf jangan sampai berlebihan. Kufu la. Kaf itu memang kaf sama ta itu dua huruf ini memiliki dua sifat yang berlawanan. Pertama syiddah, keras, kedua hamas, ada lembutnya juga. Tapi sebagian para guru, para ahli ilmu kita itu mengatakan kedua huruf ini ketika dia berharokat, maka sifat kuatnya lebih terasa daripada sifat lembutnya. Makanya nggak boleh kita berlebihan kuku. Ya, tapi nggak boleh terlalu ketus. Walam yakul lahu kufu, itu ketus, nggak boleh seperti itu. Kayak kayaknya Indonesia, nggak. Walam yakul lahu walam yakul lahu ku, tetap ada, tapi sedikit sekali. Yang merasakan tuh bahkan cuma kita aja mungkin. Sampai orang lain merasakan. Tapi dia
lembut dia, ada nafas yang keluar sedikit. Walam yakul lahu kufu. Nah, berarti kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini bagi kita yang memahami dengan bahasa irja, itu mengembalikan mulut pada kufu, itu boleh dikembalikan, boleh tidak kembalikan. Kufu. Walam yakul lahu kufu. Boleh seperti itu. Atau walam yakul lahu kufu. Boleh. Tapi yang paling inti adalah yang penting adalah bagaimana kaf dengan fa ini kondisinya dhammah sempurna tapi tipisnya tetap terjaga. Itu yang paling penting. Tapi bahkan sebenarnya yang paling afdal itu adalah tidak ada yang paling afdal ya. Paling afdal itu adalah yang paling mudah dan paling simpel. Makanya kalau bahasanya itu dia yang paling lembut, yang paling ringan di mulut kita, tapi yang paling sedikit gerakan. Nah, makanya walam yakul lahu kufu. Bagi sebagian orang ada seperti itu. Ini tidak bisa disalahkan. Tapi ini semakin sedikit mulut kita gerakannya, semakin lembut dia, semakin pas, itu yang lebih bagus. Itu yang lebih bagus. Walam yakul lahu kufuwan. Ini izhar sudah seperti sering kita jelaskan. Izhar, jelaskan nunnya, alirkan sifat nunnya, masukkan huruf setelahnya. Kufuwan enggak boleh kufuwan ahad. Ini salah. Ini izhar yang salah. Izhar yang sampai memutuskan bacaan, memutuskan huruf, ini izhar yang tidak pas. Izhar itu menjelaskan huruf tapi tetap dia tidak terputus. Ya, ada tetap dia bersambung, mengalir bersambung dengan lembutnya. Walam yakul lahu kufuwan jelaskan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menyelami, menikmati setiap lantunan dari lafaz-lafaz Allah yang mulia ini, dan semoga kita menjadi orang-orang yang Allah jadikan senang bersenandung berlama-lama menikmati lantunan Quran ini dimanapun, kapanpun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati-hati kita dengan Quran dan melindungi kita dari orang-orang yang galau. Yang orang galau ini adalah orang yang mungkin memang kosong hatinya daripada Quran. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.